balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang cara mudah bedah jurnal atau artikel berbahasa Inggris. Kayak gimana triknya? Kita simak ya videonya. Nah, pertama kita harus paham dulu tentang layout jurnal atau artikel. Pertama ada title atau judul, abstrak, introduction atau pendahuluan, method atau metode, result atau hasil penelitian, discussion atau diskusi, conclusion atau kesimpulan, dan references atau daftar referensi. Kita ulas satu persatu ya. Kalau title atau judul sudah paham kan? Lalu ada abstrak. Abstrak ini biasanya berisi informasi singkat tentang konten jurnal atau artikel. Jadi kalau kalian mau baca cepat, mau tahu isi dari jurnal secara singkat, tinggal baca aja tuh abstraknya. Dapat tuh gambaran tentang jurnalnya. Kemudian introduction atau pendahuluan. Pada bagian pendahuluan memuat berbagai alasan tentang urgensi penelitian. Jadi pentingnya bikin penelitian ini tuh apa sih? Nah, itu diungkap di pendahuluan. Lalu disertakan juga tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang mendasari kita bikin suatu penelitian ini, serta gagasan yang diajukan. Jadi misal nih, kita terinspirasi bikin suatu penelitian karena ada jurnal-jurnal atau artikel sebelumnya. Nah, kita sertakan di sana. Lalu ide kita atau kebaruan kita di mananya, di bagian mananya. Nah, kita cantumkan di situ juga. Jadi kayak bercerita gitu. Lalu ada method atau metode. Pada bagian ini dijelaskan metode, model, desain, subjek, dan lokasi penelitian yang dikerjakan. Dapat juga dicantumkan prosedur penelitian yang mudah dimengerti oleh pembaca. Lalu ada result atau hasil penelitian dan discussion atau diskusi. Hasil penelitian dan diskusi biasanya digabung, bisa juga dipisah. Ada juga jurnal atau artikel yang tidak menuliskannya dengan nama result and discussion, tetapi langsung dispesifikasikan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, biasanya nih ditulis gini, students responses. Jadi ini juga merupakan hasil penelitian. Pada bagian ini dijabarkan tentang hasil yang didapat selama penelitian. Untuk mempermudah penjelasan, biasanya disertakan tabel atau grafik. Analisis data haruslah valid dan reliable. Pemaparan hasil analisis data ditunjukkan dengan mencantumkan referensi yang sesuai. Jadi habis dibahas tentang hasil penelitiannya, dicantumkan juga referensi yang sesuai. Jadi dibahas berdasarkan referensi yang sudah ada gitu. Lalu ada conclusion atau kesimpulan. Pada bagian ini dituliskan kalimat singkat yang berupa kesimpulan jurnal atau artikel. Dan yang terakhir ada references atau daftar referensi, berisi daftar referensi jurnal atau artikel. Nah, buat kalian yang mau cari jurnal atau artikel yang tarafnya internasional ya, ini ada beberapa alamat, kalian bisa coba. Lebih mudahnya sih tinggal search aja di Google topik yang kalian mau cari itu apa, tinggal ketik di sana lalu pilih yang mau di-download. Kalau gratis alhamdulillah, kalau berbayar ya tinggal cari alternatif lain gitu. Nah, terus kita coba ya bedah jurnalnya. Ini nih tadi sudah nyari jurnal. Nah, ini contohnya dulu. Nah, ini contoh artikel yang IOP. Nah, ini bagian judul. Lalu ini orangnya yang bikin, kebetulan ini bikinan saya. Lalu
sini ada bagian abstrak. Jadi kalau kalian mau tahu gambaran umum tentang isi jurnalnya, bisa tuh dibaca bagian abstrak, dipahami betul intinya bercerita tentang apa. Di situ sudah terangkum, walaupun secara kasar ya, secara umum aja. Jadi bercerita dari awal hingga akhir dan isinya tuh apa, itu di bagian abstrak. Lalu tadi introduction atau pendahuluan, jadi diceritakan tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang kebaruannya, sehingga mengapa dibikin jurnal ini. Setelah itu ada method atau metode. Sini dijelaskan tentang metode penelitiannya, subjeknya, terus ngambil datanya pakai instrumen apa, analisisnya bagaimana, dan yang lain-lain. Ini bagian ketiga dari results and discussion. Nih, nah ini yang digabung ya. Jadi dipaparkan hasil penelitian, lalu disertakan referensi yang mendukung. Nih. Lalu ada conclusion atau kesimpulan. Setelah itu ada references atau daftar referensi. Ini. Gitu. Oh ya, ini ada contoh lain. Ini jurnal dari Science Direct ya. Judulnya ini. Lalu ini yang bikin jurnal. Ini dari Malaysia. Lalu ada bagian abstraknya. Ini abstrak. Lalu ada introduction-nya, pendahuluan. Lalu poin 2 ini our approach. Nah, untuk yang our approach and active learning ini masih dalam skupnya pendahuluan ya. Misal penelitian kita itu kan skupnya luas, jadi bisa kita bikin subtopik-subtopik di sana. Jadi menjelaskan tentang dia pakai pendekatan apa, terus active learning itu seperti apa. Nah, kemudian ada the observation. Nah, di sini masuk, kalau kita tadi yang kita bahas itu masuk metode. Terus student responses ini masuk ke results and discussion, karena di sini juga dihubungkan dengan referensi yang mendukung. Lalu di sini ada conclusion dan references gitu. Jadi hampir sama ya, tinggal kita pintar-pintarnya aja menggolongkan itu masuk kelompok yang mana. Pada dasarnya layoutnya hampir sama. Oke, kita mulai aja membedahnya dengan cara yang mudah. Karena ini berbahasa Inggris bukan bahasa kita, biar lebih mudah, atau mungkin kalian sudah expert bahasa Inggris tapi biar lebih cepat, kita pakai bantuan Google Translate. Tuh, jangan lupa setting bahasa tujuannya bahasa Indonesia ya. Nah, ini kita siapkan pakai Word aja ya, biar lebih mudah. Untuk title, nah caranya gimana? Biar lebih mudah, karena judulnya ini tinggal kita copy aja, pastekan di Google Translate. Nah, ini jadi students computational reasoning in solving integral problem, artinya penalaran kevarian siswa dalam memecahkan integritas masalah. Nah, kalau bahasanya Google itu kan yang bahasa masih umum ya. Ntar kita paste dulu ya. Nah, biar kita lebih mudah mensinkronkan, nah kita tulis juga. Jadi bahasa Inggrisnya, lalu hasil Google Translate-nya. Nah, sekarang setelah kita dapat hasil dari Google Translate, nah kita paskan, kita cocokkan kira-kira pengertian yang benar itu kayak gimana.
student conversational listening in solving integral problem. Nah, kalau solving kan menyelesaikan ya, atau memecahkan, udah bener tuh. Integral problem harusnya tuh masalah integral. Jadi soal tentang integral kayak gitu. Nih, nah ini lebih bener nih, gini. Nah, judul udah, kita masuk ke abstrak. Abstrak seperti yang kita lakukan pada judul tadi, tinggal copy ke sini dulu aja ya. Lalu paste lagi di Google Translate. Nah, ini nih, kita udah punya nih gambaran awal tentang arti dari abstrak. Kita copy, pastekan di sini. Biar nggak gede-gede amat, kita kecilin dulu ya. Habis itu kita baca nih per kalimat, kita baca juga terjemahannya per kalimat, lalu kita sesuaikan kayak gitu. Ini lebih mudahnya. Abstraknya kira-kira sudah. Untuk yang beberapa paragraf kayak introduction atau pendahuluan, ini kan pasti ada beberapa paragraf tuh. Paling enak kita copy per paragraf biar mudah untuk mensinkronkan. Tuh. Nah. 16. Nah, gini. Jadi ini paragraf berbahasa Inggrisnya, ini hasil translatannya. Habis kita baca, setidaknya kita punya gambaran umum, gambaran awal lah. Kira-kira samar-samar artinya apa, lalu kita samakan dengan yang hasil translatannya Google Translate tadi. Lalu tinggal disinkronkan. Ya, setidaknya dari hasil Google Translate ini kita udah punya gambaran nih. Kira-kira bahas apa sih? Lalu lanjut paragraf setelahnya, lalu metode, result, dan sampai references kayak gitu. Nah, kira-kira gitulah. Lalu setelah itu biar lebih mudah, kalau kalian nih mau presentasikan jurnal tadi, jadi ini jurnal tadi, ini kalau mau download, nah ini bagian judulnya, lalu introduction, kalian bisa bikin kayak sejenis alur gitu, alur berpikirnya tuh kayak gini. Jadi dari sini kemudian apa, kemudian apa, kemudian apa. Nah, ini memudahkan kita untuk menjelaskan tentang pendahuluan. Jadi kita bisa meyakinkan pendengar bahwa memang penelitian ini memang penting adanya atau urgent, perlu dibikin. Tentang metode juga, jadi kita bisa bikin rangkumannya tentang subjek penelitiannya, tentang instrumennya, lalu tentang bagaimana cara menganalisisnya. Tuh, ini instrumen untuk menganalisis. Lalu untuk hasilnya biasanya berupa tabel biar lebih enak. Gambar juga bisa kalau memang ada, tentang simpulannya dan daftar referensi. Begitulah kira-kira. Gimana? Cukup mudah kan? Z-nya dengan bantuan Google Translate memberikan kita gambaran tentang makna atau arti awal lah. Habis itu nanti kita harus sinkronkan lagi. Nah, biar kita lebih paham. Jadi baca bahasa Inggrisnya, terjemahannya, lalu kita sinkronkan kira-kira maknanya apa sih, kayak gitu. Lebih mudah kan? Oke, semoga video singkat ini membantu. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.